Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Himelda R. Amangulu, saya CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Dan perkenalkan, ini teman. Nama saya Heti Nocerulan SPD, saya guru mapel pendidikan Pancasila. Ya, kami akan melakukan percakapan coaching supervisi akademik, namun saya akan berkomunikasi dengan teman saya sebelum dia mengajar di kelas. Saya akan melakukan pra-observasi. Baik, saksikan kegiatan kami. Selamat pagi ya Ibu Heti. Selamat pagi, Bu Imelda yang cantik. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Ya, semoga sehat dan baik. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum Ibu masuk di kelas. Kenapa kita harus melakukan kegiatan ini? Setidaknya Ibu ada persiapan untuk masuk ke kelas. Itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Ibu hari ini? Tujuan pembelajaran yang akan nanti saya sampaikan pada besok hari yaitu peserta didik mampu menjabarkan kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Menjabarkan kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Nah, yang kedua, apa area pengembangan yang akan dikembangkan? Itu yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Baik. Dan yang ketiga, apa rancangan pembelajaran yang Ibu akan terapkan di dalam kelas? Itu yang pertama itu strategi, yaitu strategi yang saya akan lakukan yaitu diferensiasi yang diintegrasi pembelajaran sosial emosional. Kemudian metode pembelajaran yaitu PBL, problem based learning, dan metode ini model pembelajaran yaitu diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir akan memberikan penugasan kepada peserta didik. Ya, baik Ibu. Dan apa media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Yaitu pertama ya tentunya teks, ya kita akan membiasakan anak-anak untuk literasi. Ya, kemudian saya akan menyiapkan LKPD dan PowerPoint, dan ya yang tentunya pasti ada laptop dan ya alat-alat peraga yang lain itu seperti ya tentunya harus ada pengeras suara. Ya. Baik. Dan kapan pelaksanaan kegiatan belajar itu? Ya, kapan pelaksanaan? Rencananya kan besok tanggal 20 Agustus 2024. Iya. Hari apa itu? Hari Selasa. Ya, Selasa. Jam keberapa Ibu akan masuk kelas? Untuk jadwal saya besok itu jam pertama kedua. Jam pertama kedua di kelas 73. Baik, saya akan datang melakukan observasi kepada Ibu di kelas. Namun perlu saya ingatkan bahwa dalam pasca observasi nanti di kelas akan hadir tamu yaitu pengajar praktik yang akan mendampingi kita. Nah, apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan pra-observasi kita saat ini? Itu dari hasil wawancara kita hari ini ya saya memperoleh ya banyak ya pengetahuan bagaimana nantinya ketika saya akan mengadakan praktek pembelajaran nanti di kelas itu saya harus mempersiapkan baik itu ya materi maupun alat-alat peraga yang akan saya gunakan ya, dan kemudian ya tentunya saya harus menyiapkan modul ajar ya. Modul ajar itu yang akan nanti saya pakai untuk saya akan mengajar pada besok itu agar supaya pembelajaran itu bisa lancar dan sesuai yang diharapkan. Oke, baik. Nah, sampai
sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa besok saya akan datang mendampingi Ibu dalam kegiatan observasi kelas. Terima kasih Bu Heti. Ya, terima kasih sama-sama. Salam. Greetings. Good morning, please sit down. Karena tadi kita sudah mengawali kegiatan di hari ini dengan doa. Untuk itu saat ini kita akan langsung saja, dan sebelumnya saya mau tanya, hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Berapa orang ini yang tidak masuk sekolah? Tiga. Ada pemberitahuan izin sakit atau Ada sakit satu alfa. jadi 2 sakit 1 alfa. Berarti yang hadir hari ini hanya 36 siswa. Nah, untuk itu hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran, yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tetapi sebelum itu saya mau tanya dulu, itu siapa yang tahu berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Siapa yang hafal? Itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Silakan. Badir. Oh, nah, Dorong tak bisa karena belum hafal ini profil pelajar Pancasila. Itu sebabnya sebelumnya mengundang semua orang berdiri dulu. Semua berdiri. Dan tahu semua hafal ini profil pelajar Pancasila. Tapi kalau menyanyi, siapa yang tahu lagu pelajar Pancasila? Saya. Ingatnya terhadap nyanyi bersama-sama. Kalau begitu, mulai 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdekatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, silakan dulu. Dan yang keenam, tahu. Cuman kalau menyanyi, yang kesenian melalui orang menyanyi profil pelajar Pancasila. Saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu sejarah kelahiran Pancasila. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjabarkan kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Sekarang mau tanya dulu. Itu kan karena kita ada mau belajar ini sejarah kelahiran dari Pancasila. Mau tanya dulu. Pancasila itu berasal dari bahasa apa? Pintar semua. Kemudian Pancasila itu terdiri dari berapa suku kata? Apa dan apa? Panca artinya 5. ya. Kemudian sila apa? Dasar, asas, apa lagi? Dasar, asas, sendi, bisa fondasi, ya. Jadi Pancasila adalah apa? 5 sila. Kita ketahui bersama, ya, memang itu. Kalau orang memiliki bangunan, pertama yang harus dibuat adalah apa? Fondasi. Ya. Begitu juga dengan suatu negara. Ya. Sebelum kita membentuk
suatu negara yang kuat tentunya harus ada fondasi atau dasar. Itu sebabnya bangsa Indonesia mempunyai dasar yaitu Pancasila. Dan saat ini kita akan berbagi kelompok. Ya, kita akan bagi kelompok, ya masing-masing bagi kelompok. Atur kursi masing-masing duduk secara berkelompok. Dan setiap pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat, pertanyaan itu juga yang sebentar nanti kalian akan mengerjakan. Boleh? Ya, siapa ini? Baca dan buku paket yang telah dibagikan, meminta setiap kelompok akan menyampaikan pertanyaan dari masing-masing kelompok. Kesempatan pertama diberikan kepada kelompok 1. Tema yang dibahas dalam sidang BPUPKI pertama tanggal 28 Mei 1945 diadakan di Gunung Sangiin adalah Ya, terima kasih. Dan kita tepuk tangan dan aplaus untuk berdiri. Silakan berdiri kepada kelompok 1 semua. Kelompok 1. Semua dengan ya. Ketika kelompok 1 dengan semua. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi mereka. Kalau ada yang kelompok lain akan menanggapi dengan semua. Kelompok lain diberikan kesempatan
Luar biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai di hati. Ini kita akan mengadakan percakapan pasca konsentrasi di kegiatan pendampingan individu 5. Dan sebelum kita bercakap-cakap merefleksikan pengalaman sejawat, mari saya perkenalkan. Ini ada teman sejawat saya, namanya Ibu Kety. Selamat pagi Bu Kety. Dan saya ditemani oleh pengajar praktik hari ini, Ibu Bapak Stefan Mondal, SSI Magister Pendidikan. Nah, saya sendiri perkenalkan. Beliau dari Dulu, MPD, CGP Angkatan 10. Baik, kita akan cerita-cerita pengalaman, refleksikan kegiatan kemarin-kemarin yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya Ibu Kety. Dan hari ini tentunya Ibu Kety bahagia kan bisa bertemu kembali. Ada pun tujuan dari pasca observasi ini, saya ingin mengevaluasi bagaimana jalannya pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu. Di sana kita akan melihat apa itu kreatif dan apa tantangan-tantangan sehingga kedepannya evaluasi ini dapat mengintrospeksi diri kita untuk kemajuan proses pembelajaran ke depan. Nah, Ibu Kety, apa perasaan Ibu saat Ibu melakukan observasi di kelas? Ya, saya dalam pembelajaran dari itu saya sangat konsisten dan melihat anak-anak sangat antusias di dalam mengikuti kegiatan belajar di sana. Antusiasnya seru. Di saat anak-anak senang, apakah dalam pembelajaran kelas kendala kekurangan Dalam proses pembelajaran memang itu kendalanya ya. Mengingat kelas yang saya pakai di praktek itu siswanya agak banyak, ada 40 peserta didik, jadi memang agak banyak ya. Jadi kalau kita akan ini satu-satu kan memang agak sulit. Tetapi dengan saya membentuk kelompok-kelompoknya, membagi kelompok di dalam proses belajar mengajar itu, anak-anak memang mereka semua antusias untuk ya bekerja sama. Dan memang dalam praktik kali ini materi yang saya ajarkan yaitu sejarah lahirnya Pancasila, dasar negara Indonesia. Ya baik Bu, saya sudah memahami apa tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh Ibu, yaitu tujuan pembelajarannya agar anak-anak memiliki kemampuan memahami dan mengerti bagaimana proses terbentuknya lahirnya Pancasila tersebut. Dan itu sudah membentuk membagi anak-anak dalam kelompok-kelompok. Itu sama dengan pemenakan, ya. Itu sama dengan juga pembelajaran atau diferensiasi menjadi bagian di dalamnya. Nah, setelah tujuan yang disampaikan oleh Ibu, kemudian di dalam tujuan yang saya sampaikan, di situ Ibu juga saya lihat menerapkan strategi pembelajaran MCL. Apa yang Ibu kuatkan dalam kelompok tersebut? Misalnya beri kesempatan tentang semangat anak menerapkan pembelajaran jadi memang itu sosial emosional itu disebut kita ukuran keberhasilan yang nampak pada pelaksanaan tersebut. Saya sudah satu pun ini sudah berada pada ukuran dari 1 sampai 10 itu berada di posisi tentang proses pembelajaran saat itu saya nilai itu ya sekitar sampai 70 sampai 80. Ibu ini sudah berada di capaian 70 sampai 80 karena yang besar akan anak-anak dalam proses tersebut itu sudah percaya bahwa mereka sudah memiliki kemampuan untuk memahami materi lagi yang akan dipelajari dengan sarana dan prasarana yang menunjang bagi mereka untuk masih menjawab ya terus daya aktif sudah berada pada skala. Nah, apakah dalam proses pembelajaran ini yang sudah berlangsung kemarin, adakah kekurangan dan kelebihan? Ya mungkin itu mungkin dari pribadi kita sebagai pengajar bukan pada siswa, tapi saya selaku pengajar memang saya menyadari saya memang masih banyak ya kelemahan
karena dalam saya ya mengajar itu banyak sekali memang saya hadapi. Yang pertama penguasaan materi itu memang bagi saya itu memang karena saya memang belajar pendidikan Pancasila, saya sudah ya menguasai, tetapi kan memang itu bukan hanya betul, tetap dia berkembang kan. Jadi ya sebagai pengajar ya, saya harus berusaha menyesuaikan dengan keadaan ya, zaman dengan kebutuhan anak-anak kita yang saat ini mereka kan lebih apa ya, mereka kan karena dengan adanya media sosial ya tentang ilmu pengetahuan itu mereka banyak beroleh juga dari media sosial. Jadi juga kalau kita tidak mampu untuk apa maksudnya saya supaya kita juga mampu untuk memberikan jadi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan keadaan zaman sekarang ini. Mungkin itu saja. Pada saat ini kan pembelajaran perkembangan saat ini lebih mengarah pada modal zaman. Modal zaman intinya kecanggihan teknologi harus kita jadi bagian dalam kegiatan pendidikan. Sehingga anak-anak lebih senang membuat dengan fasilitas yang ada ibu dapat mengatasi itu buat pembelajaran itu misalkan sehingga dalam belajar itu lebih sering anak-anak bisa melihat kalau dirangsang dengan memperlihatkan gambar Pancasila pertama apa, gambarnya apa. Itu yang saya sebenarnya saja yang mendorong memang anak-anak untuk bisa memahami apa sebenarnya pentingnya Pancasila itu dan apa kegunaan Pancasila itu dalam dirinya yang dia terapkan di kelas di sekolah dan di masyarakat. Nah, hambatan-hambatannya itu sudah dapat seperti pasti. Ya, baik Bu, apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan? Yang pasti harus digunakan dengan cara itu saya banyak ya belajar dari yang saya ajarkan dan juga tentunya dalam saya akan mengajar, saya menyediakan yang mengajar yang ya, berdiferensiasi sosial fungsional dan kemudian juga itu saya harus menyiapkan media ajar yang menarik agar supaya memotivasi peserta didik mereka antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Apa rencana ini dapat mengcover peserta didik di dalam keberadaan mereka. Karena saya sampaikan bahwa dalam pembelajaran saya ada pembelajaran yang berhubungan pada sesi emosional, sosial emosional. Saya dapat kita variasi seperti apa peserta didik mungkin memang agak sulit karena mereka memang agak banyak, tetapi pasti bisa sih. Jadi membuat pembelajaran dengan modul materi yang berdiferensiasi yang membuat pembelajaran sosial yang baik. Itulah rencana kan depannya apa pelaksanaan ini? Saya di sekolah ini saya mengajar pendidikan Pancasila kelas ini kelas ya sekolah ya tentunya ya ketika saya harus mengajar ya di kelas saya praktik di kelas 7 ya yang ke depan saya mengajar di kelas lain dan sampai ke sekolah saya akan berusaha menggunakan atau mempraktekkan ya sesuai yang saya bersama ini. Buat modul diferensiasi yang juga sehingga ada perbaikan pemerintah dalam dalam hal menerapkan belajar dengan tadi itu dapat baikkan di komitmen itu kembali dalam pembelajaran diferensiasi dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran IT di sini akan menjadi sebuah tambahan karakter anak berubah ada karakter yang bisa memperbaiki pemahaman tentang sesuatu yang akan jadi karakter yang diterapkan ya baik
Nah, sekarang kalau sudah nah, waktu ini kapan? Saya ada beberapa kelas yang Karena percakapan pasca observasi kalau saya punya mulai pendidikan, terima kasih Bu Yeti sudah meluangkan waktunya di saat ini dan ada tambahan dari Bapak Pengajar Praktik pada kegiatan seperti ini. Gimana? Ada beberapa catatan tadi yang saya ini itu kita sebagai orang umum tidak sebesar kita sudah cukup bertransfer ke luar, tapi kita juga harus mampu juga menyampaikan pengetahuan dan teknologi di dalam pembelajaran sehingga di dalam pembelajaran itu ketika suasana tidak benar dan menyenangkan maka pastinya hasil dari pembelajaran itu akan baik. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas kegiatan. Terima kasih.